Ayu Intan Purnama Dewi, biasa dipanggil Intan Dewi dari kelas Food and Beverage Service B area Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang sudah sukses. Yang pertama ada Mark Zuckerberg, yang kedua ada Zhang Yiming, dan yang terakhir ada Gusian Gucci. Yang pertama ada Mark Zuckerberg. Siapa sih di sini yang belum tahu Facebook? Mark Zuckerberg sukses membuat media sosial Facebook yang awalnya dibuat untuk teman-teman kuliahnya agar saling mengenal. Siapa sangka sosial media ini akhirnya mendunia. Mark Zuckerberg sejak kecil tertarik dengan bidang teknologi. Ia bahkan nekat keluar dari Harvard untuk lebih serius mengembangkan Facebook. Bisnis di bidang teknologi ini menghasilkan uang dari iklan yang bekerja sama dengannya. Seorang founder asal Amerika Serikat dikenal sebagai raja pendiri jejaring sosial nomor 1 yang telah berhasil meluncurkan Facebook di tahun 2004 silam. Ketika Zuckerberg memasuki sekolah menengah di Philippines, Exeter Academy, ia bertemu dengan temannya yaitu D'Angelo. Karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap komputer, membuatnya berencana menciptakan sebuah program. Singkat cerita, kolaborasi mereka berhasil dengan menciptakan sebuah plugin pada MP3 player yang mana bisa berinteraksi dengan aplikasi lain seperti web, browser, dan maupun email. Atas keberhasilannya, Zuckerberg dan D'Angelo mengirimkan program komputer tersebut ke berbagai perusahaan termasuk American Online. Hal itu membawa kabar baik. Pada tahun terakhirnya di Philippines, Zuckerberg direkrut oleh Microsoft dan American Online untuk mengerjakan suatu proyek. Kecerdasan Zuckerberg membawanya kesempatan untuk berkuliah di Harvard. Dengan jurusan ilmu komputer dan psikologi, suatu hari Zuckerberg berpikir untuk membuat sebuah sistem yang bisa memudahkan direktori di dalam kelasnya. Setiap kali Zuckerberg mengajukan diri untuk membuat direktori tersebut, ia selalu ditolak oleh pihak Harvard karena alasan tertentu. Walaupun saat itu ditolak, Zuckerberg tidak pantang menyerah. Ia diam-diam berhasil membuat CourseMate, yaitu platform yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Di tahun kedua, masalah kecil pun muncul. Zuckerberg dianggap mencuri karena memasukkan data mahasiswa Harvard di platform FastMess yang ia buat. Perbuatan Mark Zuckerberg memang tidak dibenarkan, tetapi ia justru termotivasi menciptakan platform baru yakni Facebook yang merupakan pengembangan dari FastMess. Seiring berjalannya waktu, Zuckerberg sangat terkejut ternyata banyak orang yang menyukai platformnya tersebut. Melihat kesempatan ini, Zuckerberg berencana untuk mengembangkan sistem jaringannya ini. Bagaimana awal mulanya nama Facebook diciptakan? Platform Facebook berhasil diciptakan Mark Zuckerberg dan teman-temannya di tahun 2004. Di tahun 2004 akhir, Facebook berhasil menggait banyak orang. Saat itu terdaftar hampir sebanyak 1 juta pengguna dari berbagai kalangan sampai di bulan September 2006. Secara resmi, ia membuka pendaftaran untuk jejaring sosial umum dengan syarat harus memiliki email. Facebook pun menjadi jejaring sosial teraktif dan terbesar kedua setelah versi Comstore pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Facebook mulai menjual sahamnya dan mendapatkan dana melimpah dari para investor. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan dari kisah Mark Zuckerberg yaitu kreativitas, inovasi, berani mengambil resiko, bertanggung jawab, dan memiliki norma bisnis yang baik. Yang kedua ada Zhang Yiming atau pendiri TikTok. Siapa sih di sini yang belum tahu TikTok? Zhang Yiming, pendiri perusahaan TikTok ini, inovasinya membuat orang-orang jadi lebih ekspresif, bahkan bisa berjalan secara live di platform TikTok. Zhang Yiming adalah tokoh di balik kesuksesan TikTok. Kisah Zhang Yiming mendirikan TikTok berawal dari karirnya sebagai insinyur di situs web pencarian tempat wisata Kuzhun.com. Selain itu, Zhang pernah menjadi insinyur di platform jejaring sosial Fanfou yang menciptakan Wang Xing. Zhang menyukai dunia bisnis, itulah mengapa ia terjun ke bisnis teknologi. Pada tahun 2009, Zhang memulai bisnis rintisan Alliance Startup pertamanya dengan membuat situs web pencarian seperti bernama 99fang.com. Bisnis tersebut gagal dan Zhang keluar dari perusahaannya 3 tahun kemudian. Karena obsesinya terhadap teknologi informasi, pada tahun 2012, Zhang mendirikan ByteDance di sebuah apartemen dengan 4 kamar tidur di Beijing. Apartemen itu disewakan dengan harga 20.000 yuan atau sekitar 43 juta rupiah sebulan. ByteDance didirikan oleh Zhang Yiming dengan misi menginspirasi kreativitas memperkaya kehidupan. 3 bulan setelah mendirikan ByteDance, muncul ide Zhang Yiming membuat aplikasi yang dapat menyebarkan informasi berdasarkan kepentingan pribadi yang kemudian menjadi agregator berita bernama Jinri Toutiao. Kini, Toutiao merupakan platform berita umum terbesar di Tiongkok. Mulai tahun 2014, ia mengarahkan perusahaannya mengembangkan beberapa produk video
yang banyak disukai pengguna seperti Douyin dan Zigua Video. Lebih dari 600 juta pengguna membuat konten di Douyin setiap hari dan Zigua Video saat ini merupakan salah satu platform terbesar untuk video berdurasi menengah hingga panjang. Setelah meraih kesuksesan besar di Cina pada tahun 2017, ByteDance meluncurkan aplikasi video pendek internasional yang diberi nama TikTok. Aplikasi video pendek ini diterima baik oleh masyarakat dunia dan mendapat reputasi bagus. TikTok baru dibangun pada tahun 2017 ketika ByteDance mengakuisisi aplikasi berbagai video populer, musikal, yang digabungkan dengan TikTok pada tahun 2018. Sebagian besar popularitas TikTok berasal dari video viral yang dibagikan oleh pempengaruh dan tokoh media sosial yang memiliki jutaan pengikut. Didorong oleh kesuksesan TikTok dan aplikasi lainnya, pendapatan tahunan ByteDance membengkak menjadi 80 miliar US dollar pada tahun 2022. Perusahaan ini memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan mengoperasikan kantor di seluruh dunia. Berkat keberhasilannya mendirikan TikTok, saat ini Zhang dinobatkan sebagai orang terkaya ke-29 di dunia versi Forbes. Total kekayaan bersih Zhang Yining saat ini sebesar 43,4 miliar US dollar atau setara dengan 674,4 triliun. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan dari kisah Zhang ini adalah nilai kreativitas, inovatif, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, memiliki sikap yang baik, memiliki norma yang baik, dan disiplin. Yang terakhir ada Guccian Gucci. Siapa sih di sini yang belum mengetahui Gucci? Guccian Gucci adalah pria di balik fashion Gucci yang terkenal dan mendunia. Guccian Gucci lahir di Florence, Italia pada tanggal 26 Maret 1881. Ia terlahir sebagai putra seorang pedagang. Ia dibesarkan dengan pengetahuan seni serta perdagangan manufaktur. Pada tahun 1898, Gucci pergi ke Paris dan London untuk mencari pekerjaan. Di London, ia mendapat pekerjaan sebagai penjaga lift di Savoy Hotel, London, Inggris. Menjadi seorang penjaga lift, Gucci banyak melihat dan berinteraksi dengan kaum kalangan atas, terutama para bangsawan. Ia juga mengamati gaya para tamu, terutama pada tas dan aksesoris merek H.G. Cafe dan Sons. Perusahaan yang memproduksi barang-barang mewah dari bahan kulit telah lama bekerja di London. Gucci pun kembali ke kota kelahirannya, Florence, dan menikahi penjahit berusia 24 tahun yang bernama Aida Calvelli pada tahun 1901. Inspirasi dari apa yang ia lihat di London, ia pun mulai membantu ayahnya membuat sedel dan kulit tas. Saat itu, permintaan sedel cukup banyak dari kaum bangsawan. Namun, seiring teknologi, industri makin maju dan munculnya mobil membuat permintaan semakin menurun. Agar bisnisnya tetap berjalan, Gucci pun memutuskan untuk menciptakan produk aksesoris dan pada tahun 1921, ia mendirikan House of Gucci, toko yang menjual tas dan aksesoris yang terbuat dari bahan kulit. Dalam menjalankan bisnisnya, Guccian Gucci menggabungkan keahlian yang ia dapat dari ayahnya yang seorang pengrajin kulit dengan kecanggihan dalam membuat tas dan aksesoris yang ia lihat selama bekerja di Paris dan London. Yang menarik, model tas kulit dan aksesoris dirancang sendiri oleh Gucci. Karena hal tersebut, konsumen pun menyukai desainnya karena didesain sendiri dan memiliki kualitas yang tinggi. Tokonya semakin sukses. Logo kuda pada Gucci sendiri terinspirasi dari konsumennya yang merupakan kaum bangsawan yang rata-rata membeli perlengkapan berkuda. Sebagai inovasi pada tahun 1932, Gucci pun memproduksi sepatu yang kemudian populer digunakan masyarakat Florence. Bisnisnya semakin berkembang. Gucci memutuskan untuk memperluas bisnisnya dengan membuka cabang di Roma, Italia pada tahun 1938. Tahun 1951, ia kembali membuka cabang di Milan, Manhattan, dan New York. Nilai entrepreneur yang saya dapat dari kisah Guccian Gucci ini yaitu inovatif, kreativitas, memiliki etika bisnis yang baik, pantang menyerah, berani mengambil risiko. Sekian yang dapat saya paparkan, mohon maaf bila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Salam sukses luar biasa.